Nah selanjutnya sahabat MQ dan Kang Rizky, kita akan masuk kepada pembahasan yang keempat. Nah ini pembahasan yang sangat pokok, yaitu Quran itu dinamakan Al-Furqan. Al-Furqan yang keempat tuh. Yang keempat ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, bahkan ada surat namanya langsung Al-Furqan. Dengan nama itu sendiri. Dengan nama Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhiran. Tabaraka maha berkah. Biasanya kalau di dalam kitab-kitab terjemah diartikan maha suci. Maha suci siapa? Alladzi, Allah zat yang nazzala telah menurunkan. Menurunkan apa? Nah di sini kata Al-Qur'annya disebut dengan kata Al-Furqan. Jadi nama Quran itu selain Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Al-Kitab, yang ketiga Az-Zikru. Nah di dalam surah Al-Furqan nama Quran itu disebutnya sebagai Al-Furqan. Telah menurunkan Al-Furqan, maksudnya Al-Quran, ala abdihi kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad, liyakuna agar dia menjadi lil alamina bagi seluruh alam nadhiran, pemberi peringatan. Nah sahabat MQ, di dalam ayat ini Allah memberi nama Al-Quran itu dengan kata Al-Furqan. Al-Furqan itu Kang Rizky ya, dari kata faroko. Faroko itu artinya adalah memisahkan. Makanya farkun adalah pemisah. Kemudian dibentuk menjadi bentuk furqan. Jadi furqan itu bentuk dalam bahasa Arab ini sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah. Apa tuh sigoh mubalaghah? Apa tuh Ustaz? Sigoh mubalaghah itu sahabat MQ bentuk yang menunjukkan makna yang sangat. Jadi maknanya itu sangat. Jadi contoh misalkan ya, Ghafirun yang memaafkan, mengampuni. Tapi kalau Ghafurun yang amat sangat mengampuni gitu. Rahimun yang penyayang. Tapi kalau Rahimun yang amat sangat penyayang. Demikian pula Farikun yang membedakan. Tapi kalau sudah dalam bentuk Furqan, itu bentuk sigoh mubalaghah, artinya amat sangat membedakan. Jadi Quran itu disebut Al-Furqan. Kenapa? Karena salah satu fungsi Al-Quran adalah untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan secara mutlak. Jadi disebut Furqan itu artinya bahwa Quran ini akan menjadi pembeda, membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Jadi berfungsi sebagai pisau tajam yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Makanya disebut Al-Furqan. Jadi bukan hanya sekedar bacaan, bukan sekedar tulisan saja, dan bukan sekedar untuk diingat, tapi yang lebih dalam dari itu semua adalah Quran ini adalah sebagai Al-Furqan. Makanya Al-Furqan itu artinya Quran itu tidak hanya sekedar kita baca, kita analisis tulisannya jadi Alkitab, kita jadikan ingatan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi Quran itu harus menjadi amalan kita. Jadi Furqan itu adalah Quran itu dijadikan sebagai amalan dalam kehidupan sehari-hari, karena yang akan membedakan kita seorang muslim dengan orang kafir adalah amalannya. Jadi dengan apa membedakannya? Dengan Quran. Makanya setiap muslim ketika membaca Quran amalannya harus sebagaimana Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Makanya kalau kita lebih dalam ya, bagaimana Imam Ar-Raghib dalam kitabnya Mufradat fi Ghoribil Quran halaman 423, beliau sampai menyatakan tentang takrif dari Al-Furqan ini. Beliau mengatakan kalamullah ta'ala Al-Furqan. Kenapa Al-Quran disebut Al-Furqan? Karena kalamullah ta'ala itulah firman Allah yang maha tinggi, li farqihi untuk membedakan, untuk memisahkan bainal haqqi wal batili, antara yang hak dan yang batil.
fil i'tiqad, dalam kaitannya dengan akidah. Akidah. Nanti akidah itu kan ada yang hak dan ada yang batil. Nah, oleh Quran dijelaskan mana akidah yang hak, yaitu berupa tauhid, kalimat la ilaha illallah. Mana akidah yang batil berarti selain kalimat la ilaha illallah. Karena semua nabi dan rasul itu mengajarkan kalimat yang sama, yaitu untuk hanya beribadah kepada la ilaha illallah. Yang kedua, wasidqi wal kadhibi fil maqal, untuk membedakan mana ucapan yang benar, mana ucapan yang dusta. Jadi Al-Quran itu sebaik-baik ucapan. Tidak ada ucapan yang terbaik kecuali Al-Quran. Jadi untuk membedakan akidah yang batil dan yang hak, untuk membedakan mana ucapan yang benar dan ucapan yang dusta. Dan terakhir, wassolihu fil a'mal, dan baiknya di dalam beramal. Jadi puncak dari Furqan itu adalah kita beramal solih sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Pengimplementasian begitu ya langsung. Pengimplementasian. Jadi kalau kita urut ya, sahabat MK rahimakumullah, kenapa Quran disebut Al-Quran? Jadi Quran itu adalah sesuatu yang harus sangat kita baca setiap waktu, setiap saat. Yang kedua, Quran disebut Alkitab karena Al-Quran itu harus dipelajari dari segi tulisannya. Dan Quran disebut Alkitab karena Quran tertulis, sehingga sampai hari ini, detik ini, Quran masih bisa dipelajari oleh siapapun, dimanapun. Kebayang ya Kang Rizky, kalau Quran tidak ditulis, hilang tuh. Makanya salah satu di antara kemuliaan Al-Quran adalah Quran tertulis dan tidak ada satupun, bahkan satu titik pun yang ada perubahannya. Masya Allah. Sampai ada seorang ahli ilmu ulama, kalau seandainya semua kitab, semua buku di dunia ini dibakar, lalu dilempar ke laut, lalu kira-kira dari semua ribuan kitab itu, mana kitab yang kalau ditulis bisa utuh kembali seperti semula? Kira-kira apa tuh Kang Rizky? Ya, Al-Quran. Al-Quran. Masya Allah. Betul, karena tulisan Quran itu sangat diperhatikan, bacaannya, tulisannya. Nah yang ketiga, Al-Quran itu disebut adzikru karena memang Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, ditulis, tapi harus diingat. Diingatnya oleh hati, bukan oleh otak kita ya. Karena Quran itu adalah surat cinta dari Allah. Maka karena Quran surat cinta dari Allah, seperti ibaratnya kita membaca surat cinta. Kalau kita membaca surat cinta, Kang Rizky biasanya pakai otak kita, pakai akal kita, pakai hati. Pakai hati, betul. Jadi Quran itu dibacanya harus pakai hati, makanya disebutnya tadabbur. Karena pakai hati kita, maka tidak akan lupa. Jadi kalau selama ini kita menghafal Quran suka lupa, berarti membacanya belum pakai hati. Karena yang namanya zikir itu harus dengan kolbu. Makanya kalau di Darut Tauhid ya AA ya, 3 tuh, zikir, fikir, dan ikhtiar. Zikir itu kan dengan hati, fikir dengan akal, kalau ikhtiar dengan usaha. Makanya zikir itu pasti dengan hati. Nah, dari apa yang kita baca, kemudian kita tulis dan kita pahami dengan hati kita, kesemuanya itu harus melahirkan furqan. Artinya amal kita harus berbeda. Amal seorang muslim itu adalah Al-Quran gitu. Jadi yang membedakan amal kita sehari-hari dengan amal yang bukan muslim adalah apa? Al-Quran. Makanya Al-Quran itu harus menjadi panduan hidup kita, way of life ya, selama 24 jam. Sepanjang kita hidup, bernapas itu panduannya adalah Al-Quran. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, aturan hidup kita itu harus sebagaimana Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mengajarkan seluruh ilmu pengetahuan, semuanya. Aturan hidup, hubungan kita dengan sesama manusia, misalkan antara kewajiban pribadi kita dengan pasangan kita, dengan anak, berumah tangga, bermasyarakat, bernegara, bahkan urusan dunia sampai urusan di akhirat, itu oleh Quran sudah dijelaskan semuanya. Sehingga nanti di dalam hadis ya Kang Rizky dan sahabat MK, hadis riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 23.460. Wah, ini hadisnya yang ke 23.460.
Dari sahabat Hisham bin Amir, beliau menceritakan tentang Aisyah, istri Rasulullah SAW. Aisyah itu pernah ditanya oleh sahabat Hisham bin Amir, "Ya umal mukminin, akhbirni bi khuluqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Wahai umul mukminin, maksudnya Aisyah. Jadi salah satu di antara gelar atau kunyah Aisyah itu adalah umul mukminin. Umul mukminin. Ibunya orang-orang yang beriman. Beriman. Ya umal mukminin, wahai umul mukminin, akhbirni, kabarkanlah kepadaku bi khuluqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak Rasulullah SAW. Qalas, maka Aisyah kemudian menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana, kana khuluquhul Qur'an. Jadi beliau itu kemudian menjawab, kata Aisyah, Rasulullah SAW itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi yang membedakan Nabi dengan yang lain itu apa? Quran. Bahkan ada seorang peneliti Barat, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Quran yang berjalan. Quran yang berjalan. Makanya kalau kita ingin melihat bagaimana aplikasi Quran, lihatlah Rasulullah SAW. Makanya hadis itu merupakan penjelasan dari Al-Quran. Kan hadis itu ada 3 ya, ada hadis qauli, hadis fi'li, ada hadis takliri. Hadis qauli itu maksudnya perkataan Nabi terhadap apa yang beliau pahami di dalam Quran. Jadi kalau kita ingin mengetahui mana ayat ini, lihat saja hadis Nabi, berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa persetujuan. Karena khuluquhul Quran, kata Aisyah, Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Ama taqra'ul Quran, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Qala Allah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nah, ini dalam surat Al-Qalam kan. Dan sesungguhnya wahai Nabi Muhammad, la'ala khuluqin adzim, engkau ini memiliki akhlak yang sangat mulia. Makanya Nabi Muhammad itu gambaran Al-Quran yang berjalan. Jadi Nabi itu mulia, kemuliaannya sangat tinggi sekali, karena selama hidup beliau selama 24 jam menggambarkan bagaimana Al-Quran beliau amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang kemudian menjadi furqon, pembeda. Kita lebih dalam lagi ya Kang Rizky ini. Di sesi pertama ini kita misalkan contoh saja, Ustadz, bagaimana contohnya Al-Quran menjadi furqon dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang ke-16.810. Kalau Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin Allah angkat derajatnya dan dibangunkan istananya di surga. Sampai 2 nih. Masya Allah. Siapa yang ingin diangkat derajatnya, jadi ditinggikan derajatnya nanti di surga, kemudian dibangunkan istana di surga. Kira-kira ingin atau ingin sekali nih? Ingin sekali-sekali. Ingin sekali-sekali banget ya. Banget deh, yang paling deh. Yang paling. Kebayang Allah memberikan kita derajat paling tinggi, berarti kemuliaan kan derajat itu. Bukan di dunia, ini di surga. Bahkan istana. Istana di surga kan pasti sangat amat mewah sekali kalau dibanding istana yang ada di dunia. Ini mewah sekali. Kata Nabi ada 3 amal yang harus kita lakukan. Apa aja itu, Ustaz? Yang pertama kata Rasulullah, silman qata'aka. Silman qata'aka. Sil itu artinya dari kata wasala, sambungkanlah silaturahmi man qata'aka, dengan orang yang memutuskan silaturahmi denganmu. Ini berat ya. Apalagi udah diputus. Apalagi sudah diputus. Ini makanya disebutnya furqon. Kalau kita ingin disebut sebagai mendapatkan derajat tertinggi, mendapatkan istana di surga, jadi amalkan Quran dan hadis. Salah satunya adalah Nabi mengatakan silman qata'aka, sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi denganmu. Dia memutuskan, kita sambung. Yang kedua kata Rasulullah, wa'fu aman dzalamaka. Wa'fu itu artinya maafkanlah aman siapapun dzalamaka, orang yang telah mendolimimu. Ini kan amal yang luar biasa ya.
orang yang telah mendolimi kita, kata Nabi, maafkan kesalahannya. Itu kata Rasulullah akan dibangunkan istana di surga dan ditinggikan derajatnya. Yang ketiga, i'ti alaman haramaka, berilah orang yang tidak memberi kepadamu. Kalau kita memberi pada orang yang memberi mudah, tapi ini memberi orang yang tidak memberi kepada kita. Nah, inilah yang kemudian kenapa Quran itu harus jadi furqan, pembeda. Jadi seorang muslim itu intinya akhlaknya itu Quran. Salah satu di antara akhlak Quran itu yang tiga ini, yang pokok. Menyambungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskan. Yang kedua, memaafkan orang yang telah mendolimi kita. Dan yang ketiga, memberi orang yang tidak mau memberi kepada kita. Nah, ketiga amalan ini lahir daripada kesucian hati kita kepada Allah. Semakin hati kita bersih, semakin hati kita suci, maka akan mudah untuk mengamalkan Al-Quran. Sehingga Quran itu benar-benar menjadi pembeda. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang muslim, mana yang tidak. Mana yang suka menguasai Quran dan tidak, itu harus menjadi benar-benar menjadi pembeda. Makanya kenapa Quran disebut furqan, agar Quran itu benar-benar menjadi hujah. Hujah kita di hadapan Allah, bahwa Quran itulah yang menjadi hidayah kita selama hidup kita. Ini Kang Rizky di bagian pertama. Nah, salah satunya hadis ini sebetulnya merupakan pengamalan dari Al-Quran surat Ali Imran 130 sampai 135. Kan Allah berfirman dalam Ali Imran itu ya, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah sediakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. I'ti alaman haramaka. Berilah orang yang tidak mau memberi kepadamu gitu. Kemudian yang kedua, wal kadiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan marahnya. Wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang. Kan wa'fu aman dolamaka, maafkanlah orang yang mendolimimu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu senang mencintai orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat baik. Artinya sil man qata'aka. Jadi Nabi itu mengamalkan Al-Qur'an. Sahabat MQ rahimakumullah, Al-Qur'an itu nama yang keempat itu adalah Al-Furqan. Sebelum kita masuk kisah, apa hikmah yang bisa kita amalkan dari Al-Quran diberi nama dengan Al-Furqan? Yang pertama, Al-Quran itu harus dijadikan sebagai pegangan hidup. Jadi setiap muslim harus menjadikan Al-Quran sebagai standar dalam menilai kebenaran dan kebatilan. Al-Furqan itu artinya yang disebut benar itu kalau apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Karena nanti kalau kebenaran dan kebatilan itu kan setiap orang pasti menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Relatif gitu. Nanti bisa masuk kepada liberalisme gitu ya. Padahal al-haqqu mirabbika. Kebenaran itu hanya datangnya dari Allah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya nanti untuk menentukan kita sebagai muslim ya. Catatannya kita sebagai muslim. Menentukan benar salah itu standarnya itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah Al-Furqan gitu. Yang membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Jadi untuk mengetahui mana benar, mana salah, mana batil, mana hak, standarnya apa? Al-Quran. Kenapa? Al-Furqan. Yang pertama, jika ada kebingungan dalam hidup, kembalikan kepada Al-Quran sebagai pedoman utama. Yang kedua, Al-Quran sebagai Furqan itu karena keberkahan hanya dari Allah. Karena tabarakalladzi nazzalal furqan. Jangan mencari keberkahan dari hal-hal yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Keberkahan hidup datang dari memegang teguh ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, Islam itu adalah rahmat untuk semua manusia. Makanya nanti di dalam surah Al-Furqan itu lil alamin. Nazzalal furqana liyakuna lil alamina nadiron. Jadi
Al-Quran ini menjadi peringatan bukan hanya bagi sekelompok manusia, tapi lil alamin, bagi seluruh manusia, seluruh alam. Nah, ada kisah yang menarik ya, bagaimana Nabi mengamalkan Al-Quran ini yang menjadi Al-Furqan. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka di hari kedua dari beliau meninggal itu, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling sangat mencintai Rasulullah. Abu Bakar itu pun kan beliau termasuk mertua Rasulullah, karena putrinya yaitu Aisyah menjadi istri Rasulullah. Jadi selain jadi sahabat yang sangat dekat, bahkan sangat Rasulullah sayang sekali, sangat cinta, Abu Bakar pun merupakan mertuanya Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar ini keesokan harinya bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah amalan dari Rasulullah SAW yang belum aku amalkan?" Jadi penasaran. Karena yang kepo, yang paling tahu amalan sehari-hari di rumah itu kan Aisyah, istrinya. Apakah ada amalan Rasulullah yang aku belum mengamalkannya? Yang biasa Rasulullah lakukan, yang engkau ketahui, yang tapi aku tidak ketahui. Maka kemudian Aisyah mengatakan, "Wahai ayah, setiap pagi setelah selesai subuh berzikir gitu, Nabi itu selalu pergi ke penjuru kota Madinah." Untuk apa, kata Abu Bakar? Untuk memberi makan seorang yang buta tapi agamanya Yahudi. Orang buta agamanya Yahudi. Jadi Nabi itu selalu memberi makan orang itu setiap hari sampai beliau meninggal. Kata Abu Bakar, mudah katanya. Kalau hanya sekedar memberi makan. Apalagi seorang, nggak banyak. Maka keesokan harinya itu Abu Bakar datang ke rumah orang buta itu, lalu beliau membawa makanan, menyuapi. Ketika Abu Bakar menyuapi, orang Yahudi ini kemudian menghina Nabi Muhammad dengan hinaan yang tidak layak gitu ya. Ngedumal. Ketika dia sedang makan itu, dia menghina Nabi Muhammad dengan kata-kata yang kasar. Akhirnya Abu Bakar marah. Karena beliau yang sangat mencintai Nabi Muhammad dihina di depan dirinya. Kemudian Abu Bakar memberikan nasi atau makan itu dengan kasar gitu. Kalau istilah bahasa Sundanya diselewekeun. Apa ya bahasa Indonesianya? Greget gitu ya. Greget. Jadi ngasih makannya itu nggak sopan gitu. Didorongnya ke mulutnya orang buta itu dengan sangat kasar gitu lah. Itu kalau bahasa Sundanya istilahnya selewekeun ya, nanti sahabat MB bisa ini. Tapi tadi sudah dijelaskan ya. Jadi diwawalkeun itu juga masih bahasa Sunda ya. Kasar gitu ya. Kasar aja ya. Jadi memberi makan dari tangan Abu Bakar ke mulut orang Yahudi yang buta itu kasar, nggak lembut. Sampai orang buta Yahudi ini kaget. Lalu dia mengatakan, "Kamu bukan orang yang biasa memberi saya makan." Orang yang biasa memberi saya makan, walaupun saya menghina Muhammad, dia memberi saya makan dengan sangat lembut sekali. Dia tetap memijiti saya dan tidak pernah membantah kata-kata saya. Setiap hari, bahkan dia kalau selesai memberi saya makan, dia kemudian memberikan saya beberapa dirham dan kemudian pergi. Abu Bakar kemudian menangis. Benar katanya, saya ini orang yang berbeda, orang yang tidak memberi makan kamu setiap hari. Lalu si orang Yahudi yang buta ini kemudian penasaran, yang memberi saya makan kemana? Kemudian Abu Bakar mengatakan dia sudah wafat, sudah meninggal. Kapan dia meninggalnya? Kok saya tidak tahu? Kemarin katanya. Siapa dia? Nah, disinilah ketika ditanya siapa dia, maka kemudian Abu Bakar mengatakan, dialah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang selama ini engkau hina. Sampai orang Yahudi ini kemudian menangis kan. Masya Allah. Jadi Nabi itu ya sampai wafatnya beliau tetap berbuat baik walaupun orang yang diberikan kebaikan itu tidak membalas dengan kebaikan lagi.
Nah, inilah yang kemudian menjadi amalan Nabi yang tadi dijelaskan ya di sesi pertama surat Ali Imran. Alladzina yunfikuna fis saroi wad dharoi. Yaitu orang-orang yang yunfikuna dalam selalu berinfak fis saroi, baik dalam keadaan saroi itu lapang, wad dharoi dan sempit. Jadi i'ti alaman haramaka, berilah atas orang yang tidak mau memberimu. Kemudian yang kedua, wal kadiminal ghaidho. Nabi pun kan menahan marah. Bukan tidak marah, beliau marah tapi si marahnya dikendalikan. Beliau secara manusiawi ada marah, tapi wal kadiminal ghaidho. Bahkan wal afina anin nas, dan beliau pun memaafkan kesalahan orang. Artinya beliau tetap memberi makan kepada orang Yahudi ini. Walaupun menghina, mencacinya, beliau tetap memperlakukannya dengan sangat lembut. Makanya Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Begitu sayangnya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang muhsin. Nabi tetap berbuat baik walaupun dia tidak pernah berbuat baik kepada Rasulullah SAW sampai wafatnya. Berarti Nabi itu menjadikan Quran itu sebagai betul-betul sebagai furqan. Apa yang terjadi, Kang? Akhirnya orang Yahudi yang buta ini kemudian sampai di depan Abu Bakar, saya detik ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Itulah sahabat MQ, Quran itu bukan hanya sekedar untuk dibaca, bukan sekedar untuk diingat, dihafal, dipahami, tapi Quran selain harus dibaca, diingat, dihafal, dipahami, mesti diamalkan. Jadi yang membedakan kita dengan selain apa yang membedakan seorang muslim dengan yang bukan muslim atau orang kafir adalah mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau menjadikan Quran itu betul-betul sebagai furqan, menjadikan Quran itu menjadi sebagai pedoman utama dalam kehidupannya. Makanya akhirnya Rasulullah itu kenapa beliau mendapatkan gelar ya, sebagai Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Salah satunya karena akhlaknya itu luar biasa. Akhlak Nabi itu, beliau sampai salah satu aja contoh yang lain pada waktu peristiwa ketika beliau diusir oleh orang-orang Taif. Nabi mau mendakwahkan Islam, mau mengajak manusia ke surga, tapi beliau bukannya diterima, diagungkan, diterima dakwahnya, malah dihina, bahkan dilempari sampai Nabi kakinya berdarah. Zaid bin Harisah yang menemani beliau pun sampai kepalanya berdarah. Ketika beliau sedang beristirahat, datang malaikat Jibril dengan malaikat yang menjaga gunung batu kalau di istilah sekarang ya, kalau di Indonesia itu. Kedua malaikat ini menawarkan, wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau berdoa kepada Allah agar kami mengangkat 2 gunung batu ini untuk ditimpakan kepada orang-orang Taif, pasti Allah akan mengijabahnya. Bayangkan, Kang, kalau kita ya didolimi oleh seseorang, lalu ada malaikat yang menawarkan kita langsung ACC ya? Oh iya, benar, langsung ACC untuk menawarkan diri untuk membalas perbuatan dolim dia gitu. Kita kan langsung ACC, betul kan? Silakan gitu. Dendam gitu ya? Dendam, jangankan 2, kalau bisa 10 gunung sana timpakan. Tapi Nabi Muhammad beliau mengatakanlah jangan. Masya Allah. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu adalah kaum yang belum tahu. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma ighfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka. Mereka itu adalah kaum yang belum tahu. Mudah-mudahan Engkau lahirkan ya Allah, munculkan dari negeri Taif itu seorang hamba yang suatu saat akan membela Islam dan kaum muslimin. Itulah hebatnya Nabi. Masya Allah. Jadi Nabi itu betul-betul menjadikan Quran itu sebagai furqan. Furqan itu artinya pemisah, dijadikan sebagai akhlak dalam kesehariannya. Jadi kalau diartikan secara sederhana, Quran sebagai furqan itu, jadikanlah Quran sebagai akhlak kita selama 24 jam. 24 jam. Dari mulai kita bangun tidur, makanya kita setiap waktu, setiap saat yang dipelajari itu harusnya Quran. Karena ketika kita mempelajari Quran, maka hidup kita ini menjadi hidup yang penuh dengan keberkahan. Tabarakalladzi, karena diawali dengan kata keberkahan. Berkah itu artinya kebaikan yang terus-menerus, yang melimpah,
yang tiada hentinya, yang ujungnya itu adalah husnul khotimah itu. Akhir yang baik. Akhir yang baik. Jadi kalau kita mengamalkan Quran sehingga menjadi pembeda, kan tidak, orang muslim itu jangankan yang besar ya, yang kecil aja sampah itu memungut duri dari jalan itu bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Makanya orang mukmin itu kalau dia mengamalkan Quran pasti hidupnya bersih. Bersih jasadnya, bersih ruhiyahnya, bersih pikirannya. Itu dari satu ilmu saja tentang kebersihan. Ketika diamalkan, maka seorang muslim itu akan memiliki kehidupan yang berkualitas. Masya Allah. Sehat jasmani, sehat ruhani, sehat pikirannya kan. Fikriyah, kolbiyah, dan jasadiyah itu. Zikir, fikir, ikhtiar gitu. 3 ini. Sahabat MQ rahimakumullah, alhamdulillah ya, kita sudah membahas 4 pokok nama Al-Quran. 4 pokok. Al-Quran itu disebut Al-Quran karena Quran itu adalah suatu kitab suci yang mesti dibaca oleh setiap muslim dalam hidupnya. Yang kedua, Quran juga disebut Al-Kitab karena Quran pun adalah sesuatu yang tertulis yang harus dipelajari tulisannya. Karena setiap tulisan Quran itu mengandung makna yang sangat indah. Yang ketiga, Quran disebut Az-Zikru. Maksudnya adalah Quran itu bukan hanya sekedar untuk dibaca dan juga dipelajari tulisannya, tapi Quran pun dijadikan sebagai komunikasi hati kita. Komunikasi hati. Komunikasi hati itu, komunikasi kita dengan Quran itu dengan hati, selalu diingat, tapi dengan hati diingatnya, mencintai Quran. Nah, yang terakhir, Quran itu disebut sebagai Al-Furqan. Quran itu harus dibaca karena Al-Quran, harus dipelajari tulisannya karena Alkitab, harus diingat dengan hati karena Az-Zikru, dan Al-Furqan maksudnya diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terakhir sahabat MQ rahimakumullah, ada nama-nama yang lain ya, yang ini untuk melengkapi penjelasan kita, yaitu Al-Quran pun diberi nama An-Nur. An-Nur itu artinya cahaya. Kenapa? Karena Al-Quran menjadi penerang jalan kehidupan manusia dari kegelapan menuju cahaya iman. Sebagaimana dalam surat An-Nisa 174, wa anzalna ilaikum nuron mubinan, dan kami menurunkan kepada kalian. Dan di sini Quran disebutnya nuron, cahaya, mubinan yang jelas. Yang keenam, Quran pun disebut Al-Huda. Al-Huda itu artinya petunjuk. Kenapa Quran disebut Al-Huda? Karena Al-Quran memberi bimbingan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Baqarah 185, hudan linnasi. Quran itu menjadi hudan, petunjuk bagi semua manusia. Yang ketujuh, Quran pun disebut Ar-Rahmah. Rahmah itu artinya Quran adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Jadi wujudnya sayang Allah itu Allah menurunkan Al-Quran. Bahkan ada satu surat namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, penyayang. Wujud kasih sayang Allah itu apa? Alamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Quran, berinteraksi dengan Quran, kita rasakan bahwa Quran ini adalah wujud sayangnya Allah kepada kita. Yang kedelapan, ada Kang, Quran itu disebut sebagai Asy-Syifa. Asy-Syifa itu artinya penyembuh, baik penyembuh aspek spiritual maupun fisik. Dalam surat At-Taubah, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan dia, maksudnya Al-Quran, menyembuhkan hati kaum yang beriman. Yang ke-9, Quran pun disebut mau'idhah, artinya nasihat, pelajaran, karena Quran berisi peringatan yang dapat menyentuh hati manusia. Surat Yunus ayat 57. 10, Quran disebut Ar-Ruh, karena Al-Quran memberikan kehidupan bagi hati dan jiwa manusia. Itu mungkin ya sahabat MQ, nama-nama Al-Quran. Tentu masih banyak, tapi mudah-mudahan dengan 10 nama tadi yang sudah disampaikan, ini semakin kita mengenal tentang Al-Quran.